Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Bab 401-404. Semua ini karena Sang Guan Hong di dalam ruangan telah menjadi sangat marah. 3 orang berturut-turut telah menyerah. Apakah mereka idiot? Atau apakah Li Fugui menyerah kepada mereka? Kenapa? Sang Guan Hong seperti singa yang terluka, menatap Cao Hua dengan ekspresi pemakan manusia. Cao Hua merasa jijik di dalam hatinya, tetapi dia dengan cepat berkata di wajahnya, "Saudara Sang Guan, kamu benar, banyak hal telah berubah. Kita tidak bisa menunggu secara pasif seperti ini, kita harus mengambil inisiatif." Sang Guan Hong tersenyum terdistorsi, dan berkata, "Cao Hua, menurutmu apa yang harus kita lakukan?" Salah satu pemain di lapangan menyuapnya dan menggantikannya dengan milik kita. Dan ketika saatnya tiba, Li Fugui akan dipukuli di seluruh lantai. Brother Sang Guan, bagaimana menurutmu? Ketika Sang Guan Hong mendengar ini, wajahnya tidak begitu terdistorsi lagi, dan dengan senyum normal, dia menepuk meja dan berkata, "Lakukan saja Anda berkata, dan kirim orang paling kuat yang bisa kami temukan." Cao Hua merasa lega. Sang Guan Hong sangat sulit untuk dilayani tapi Li Fugui ini benar. Mengapa begitu tak terduga? Jika pembantaian berdarah tidak menyerah, bagaimana mungkinkah ada begitu banyak barang yang rusak nanti? Memikirkan hal ini, Cao Hua tidak ingin tinggal lebih lama lagi, dan meninggalkan kotak itu begitu saja dengan dalih berbisnis. Pada saat yang sama, puluhan ribu tamu terhormat di seluruh Kolosseum juga sedikit mati rasa. Jika yang pertama kaget dan yang kedua ragu, maka yang ketiga benar-benar mati rasa. Mereka bahkan merasa bahwa meskipun 7 orang yang tersisa menyerah, itu sepertinya bukan hal yang tidak dapat diterima. Waktu berlalu cepat, lebih besar dari orang keempat yang akan menantang Li Fugui melangkah ke atas ring. Dibandingkan dengan 3 orang pertama barusan, orang keempat ini jelas jauh lebih normal. Dan kekuatan lawan harus berada di level Mingjin. Mentalitas Li Fugui jauh lebih santai. Dia tersenyum dan berkata, "Oke, jika menurutmu tidak ada masalah, maka kamu bisa mulai." Di seberangnya adalah seorang pria parubaya dengan pakaian kasual. Mendengar ini, wajahnya menjadi gelap. Dia menatap Li Fugui dan berkata, "Apa maksudmu? Kamu telah menyuap 3 orang pertama. Mengapa kamu tidak menyuapku, Li?" Fugui berkata dengan malas, "Jika bahkan kucing dan anjing harus disuap, jika demikian, maka aku tidak kaya, tapi sakit." Berani, pria parubaya itu sangat marah. Seolah-olah dia telah dipermalukan. Dia menggerakkan tubuhnya dan meninju lurus ke arah Li Fugui. Melihat adegan ini, semua penonton langsung disegarkan, dan mereka semua menonton dengan saksama. Rumput. Akhirnya selesai, kupikir orang ini akan menyerah lagi. Bagaimana situasinya dengan orang ini? Tidakkah menurutmu dia bisa mengalahkannya? Atau apakah dia tidak lagi memiliki barang yang dia gunakan untuk menyuap 3 orang pertama? Sudah. Saya pikir sangat mungkin bahwa 3 orang pertama dapat disuap, yang berarti bahwa hal-hal yang diberikan Li Fugui benar-benar berharga, dan tentu saja tidak banyak yang berharga seperti itu. Hal-hal. Penonton para tamu terhormat di meja mulai berdiskusi satu demi satu, dan Kolosseum kembali ramai untuk sementara waktu. Dan di kotak itu, saya tidak tahu apakah ada banyak mata orang juga tertuju pada Li Fugui. Di kotak 25, wajah Wang Hao penuh dengan kekhawatiran dan ketegangan. Meskipun Su Qing tidak menunjukkannya dengan jelas, hal yang sama berlaku di hatinya. Bahkan Yu Yu, yang selalu menentang Li Fugui, mulai mengkhawatirkan Li Fugui sekarang. Dia merasa bahwa meskipun dia tidak menyukai Li Fugui, dia tidak ingin Li Fugui kalah saat ini. Lagi pula, alasan mengapa Li Fugui mengalami semua masalah ini adalah karena dia. Hampir semua orang tidak terlalu optimis tentang Li Fugui. Tapi apa yang terjadi sebelumnya telah menimbulkan lapisan kabut pada hasilnya. Pada saat yang sama, tampaknya hasil yang ditentukan semula belum tentu terjadi seperti itu. Boom, di bawah pengawasan semua orang,
Li Fugui juga meninju dengan tinjunya. Orang ini, bukankah dia mencari kematian? Pria di sisi lain juga pria yang kuat dengan energi cerah. Li Fugui tidak dapat bertahan dari energi gelap, dan kekuatannya sangat besar di belakang. Kepala Two Head adalah pilihan yang paling bodoh, karena ranah besar kesenjangannya tidak dapat diatasi. Iya, saya pikir orang ini sangat pintar, tapi saya tidak menyangka dia begitu bodoh. Mungkin begitu kesuksesan sebelumnya telah membuat Li Fugui ini membengkak. Sepertinya Li Fugui ini tidak lebih dari itu. Banyak penonton VIP menggelengkan kepala karena kecewa saat melihat Li Fugui telah memilih untuk berhadapan langsung. Agak lucu untuk ditebak. Namun, hampir saat berikutnya, ledakan. Terbuat dari bahan paduan menengah, tak tertandingi arena yang kokoh tiba-tiba berguncang tanpa peringatan. Tiba-tiba, sesosok terbang turun dari ring dan menabrak penonton, menyebabkan keributan. Kerumunan terdiam lagi, karena semua tamu terhormat di auditorium menyadari bahwa bukan Li Fugui yang terbang turun dari ring, tapi lawan keempat Li Fugui. Li Fugui melihat bahwa suasananya tidak benar, dan ketika penantang dibawa dari bawah kursi yang runtuh oleh beberapa staf Kolosseum, dia segera menyadari bahwa dia telah menggunakan terlalu banyak kekuatan. Efek ini sedikit di atas sasaran, itu tidak sejalan dengan tujuan Li Fugui untuk tidak menonjolkan diri. Tetapi pada saat ini, kesepakatan telah selesai, dan Li Fugui tidak punya pilihan selain menggelengkan kepalanya tanpa daya, dengan mata yang agak menyesal. Penantang membuka matanya untuk melihat Li Fugui di atas ring, tetapi dia hanya melihat permintaan maaf di mata Li Fugui, dan dia menyemburkan seteguk darah karena marah dan pingsan. Li Fugui tertegun, bagaimana situasinya, bukankah seharusnya itu urusanmu sendiri? Li Fugui menggelengkan kepalanya, dan memutuskan untuk tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, sepertinya tidak ada hubungannya dengan dia. Dia hanya perlu diam-diam menunggu penantang kelima muncul. Retak kaca indah itu pecah di dinding, dan cairan merah serta pecahan kaca terciprat kemana-mana. Sangguan Hong menggeram dan berteriak, "Sampah, mereka semua sampah, sekelompok sampah." Setelah memarahi, Sangguan Hong menoleh untuk menatap salah satu pengawalnya, dan berteriak, "Pergi dan tanyakan padaku, apa yang dilakukan Cao Hua? Apakah dia melakukan pekerjaan dengan baik?" Saat pengawal hendak melakukannya, sosok Cao Hua sudah muncul di samping pintu kotak. "Kakak Sangguan, senang dan marah. Senang dan marah, aku sudah melakukan apa yang kamu perintahkan. Kakak Sangguan, tunggu saja. Pertandingan selanjutnya, kamu siap untuk menonton pertunjukan?" Cao Hua tepat waktu, dari kotak berjalan masuk. Faktanya, dia sudah menyelesaikan masalah ini. Lagi pula, mereka yang menantang Li Fugui juga melakukannya untuk kepentingan Sangguan Hong. Sekarang mereka tidak harus bermain sendiri, tetapi mereka bisa mendapatkan hadiah. Jadi mengapa tidak melakukannya? Tapi di tengah jalan, Cao Hua sudah mengetahui berita bahwa Li Fugui telah memukul setengah mati penantang keempat. Jadi dengan cara yang sama, Cao Hua sengaja memperlambat langkahnya, tidak ingin menghadapi kemarahan Sangguan Hong. Benar saja, ketika Sangguan Hong mendengar ini, kemarahan di wajahnya segera berubah menjadi ekstasi. Dia tertawa dan berkata, "Cao Hua, pada saat kritis, kamu adalah satu-satunya yang bisa diandalkan. Bagus sekali. Yang ini, aku ingin melihat Li Fugui dikirim terbang." Hua segera mengeluarkan ponselnya dan melakukan panggilan langsung. Setelah memberikan beberapa instruksi dengan suara rendah, dia berkata sambil tersenyum, "Saudara Sangguan, saya telah memberitahu dia, jangan khawatir, kali ini, seperti yang Anda inginkan." Bagus sekali. Sangguan Hong tidak meragukan bahwa dia ada di sana, dan dia benar-benar puas dan tidak bisa lebih puas mengangguk. Dia hanya memikirkan bagaimana cara membalas dendam. Namun, senyuman di wajah Sangguan Hong hanya bertahan sekitar 2 atau 3 menit di tepi ring. Seorang pria bertampang garang melompat dan meninju Li Fugui tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dan postur, kecepatan, dan kekuatan pukulan ini persis sama dengan penantang tadi.
Li Fugui bingung, tetapi tubuhnya bereaksi dengan cepat, dan dia juga membalasnya. Tidak ada kejutan di akhir cerita, Li Fugui masih berdiri di atas ring tanpa insiden apapun. Tapi penantang bertampang garang itu diterbangkan, dan konsekuensinya bahkan lebih tragis daripada pria tadi. Puluhan ribu VIP di kursi penonton berseru. Li Fugui sama sekali tidak menganggap ini serius. Hanya bercanda, dengan tingkat memalu tubuhnya sekarang, dan dia biasanya memakan eliksir dan batu primordial sebagai makanan ringan, vitalitas tubuhnya sudah terkonsentrasi sampai batas tertentu. Sejalan dengan itu, fungsi tubuh Li Fugui juga meningkat dengan jumlah yang tidak diketahui. Tetapi meskipun Li Fugui tidak tahu, dia memiliki referensi, dia mengerti bahwa meskipun kekuatannya saat ini terlihat seperti kekuatan gelap biasa di permukaan. Namun nyatanya, jika kekuatannya sebanding dengan prajurit kuno, dia setidaknya harus mencapai puncak level Mingjin sekarang. Tentu saja, karena kurangnya pengalaman tempur Li Fugui yang sebenarnya, perhitungan ini pasti salah. Tapi bagaimanapun juga, setidaknya Li Fugui saat ini tidak lagi mampu diprovokasi oleh prajurit kuno di level Anjin. Gara-gara keributan, akhirnya ditinju setengah mati. Li Fugui melirik ke waktu dan merasa terlalu lambat untuk datang satu demi satu. Jadi dia hanya berteriak, "Tuan Mingjing, biarkan kalian semua pergi bersama. Saya tidak ingin membuang waktu lagi." Teman-teman, masalah ini tidak boleh ceroboh. Apakah Anda yakin? Suara Tuan Mingjing segera terdengar di telinga Li Fugui. Li Fugui berkata tanpa ragu, "Saya yakin." Sesaat kemudian, berita bahwa Li Fugui ingin menantang 5 orang yang tersisa sekaligus menyebar ke seluruh Kolosseum seperti wabah. Apakah orang ini gila? Bukankah dia hanya mengalahkan 2 prajurit kuno? Apa hebatnya? Menurutku para prajurit kuno itu sampah. Orang lain bisa melakukannya. Ya, orang ini sudah sombong. Orang ini sangat menarik, tunggu saja sampai wajah orang ini bengkak. Para VIP yang duduk di area tontonan di sekitar ring masih belum optimis dengan Li Fugui. Meskipun Li Fugui tidak berpikir dia membutuhkan mereka untuk menjaganya. Sang Guanhong, yang juga menatap Li Fugui, ingin mencabik-cabik Li Fugui, mengertakkan gigi dan tidak mengatakan apa-apa, dengan amarah yang mengerikan muncul di matanya. Dan di kamar nomor 25, Wang Hao dan Yu Yu tertegun untuk waktu yang lama. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Li Fugui akan membuat berita besar lagi. "Tuan, ayolah," Wang Hao terkejut, kembali sadar, dan mulai bertepuk tangan untuk Li Fugui, meskipun suara di dalam tidak terdengar sama sekali. Yu Yumei menatap kosong dan berkata, "Orang ini sangat istimewa, mungkin dialah yang bisa menang kali ini." Wang Hao terkejut, memandang Yu Yu dari atas ke bawah, dan bertanya, "Yu Yu, mungkinkah kamu bahwa kamu minum obat yang salah, dan kamu benar-benar berpikir bahwa guru akan menang?" Yu Yu sedikit tersipu, mendengus, dan berkata, "Jadi apa? Apakah ini aneh? Hari pertama aku bertemu dengannya? Bagaimana kamu tahu bahwa dia sebenarnya begitu kuat? Aku salah paham dengannya." Wajah Wang Hao menjadi semakin aneh. Dia memikirkan sesuatu. Tetapi sekarang Li Fugui tidak ada di sini, dia memutuskan untuk tidak mengatakannya untuk saat ini, agar tidak dipukuli sampai mati nanti di sana tidak ada tarikan. Tepat setelah Penatua Mingjing memberitahu semua orang yang hadir tentang permintaan Li Fugui melalui pengumuman. 5 orang yang tersisa memasuki ring bersama. Penantang nomor 6 memarahi, "Nak, kamu sangat sombong, bahkan Tuan Mingjing tidak berani seperti kamu. Kamu pikir kamu ini siapa? Semua yang kita miliki adalah milik kita, dan hadiah dari Sang Guanhong saja sudah cukup bagi kita untuk makan untuk sebagian besar hidup kita, ya. Kita memiliki 5 orang, dan dia hanya memiliki 1 orang, jadi kekuatannya sebenarnya tidak sebanyak itu. Qiang, mari kita langsung ke atas, bunuh dia, dan lihat apakah dia berani menjadi sombong." Kelima penantang ini berbicara satu sama lain, dan tidak satu pun dari mereka memperhatikan Li Fugui, dan sepertinya berpikir bahwa pertempuran ini hanya untuk mereka. Jika mau, Anda bisa mengakhirinya kapan saja,
dan Anda masih bisa menang. Li Fugui menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Idiot ini benar-benar berpikir mereka tak terkalahkan. Tapi itu juga baik-baik saja. Semakin orang-orang ini meremehkan musuh, semakin sedikit usaha yang harus dilakukan Li Fugui. Mulai, saat wasit mengucapkan dua kata ini, kelima orang itu semuanya bergerak. Tanpa kecuali, mereka semua bergegas menuju Li Fugui dengan kecepatan tercepat. Semua orang menganggap Li Fugui sebagai hidangan mereka sendiri, dan pada saat ini, tentu saja tidak ada yang mau melepaskan kesempatan ini untuk mendapatkan hadiah yang murah hati kepada orang lain. Li Fugui juga memiliki perasaan yang membuka mata, berani merasa bahwa dia telah menjadi ubi. Li Fugui menggelengkan kepalanya, menatap orang-orang ini, lalu bertepuk tangan, awan asap abu-abu mulai memenuhi udara, dan dia menghilang di tempat. Ketika Li Fugui muncul kembali, dia sudah datang ke belakang lima orang ini. Dengan kepalan tangan dan telapak tangannya, dua prajurit kuno langsung jatuh. Tiga prajurit kuno yang tersisa bereaksi dengan waspada dan menoleh dengan cepat. Namun, di pupil mereka, kepalan tangan seukuran karung pasir semakin besar, dan akhirnya bersentuhan dengan wajah mereka. Ah, beberapa orang berteriak, dan mereka menumpuk berantakan. Penonton terdiam, semua orang menyaksikan adegan ini dengan mata terbuka lebar. Lima pria kuat pada tingkat energi cerah, begitu sederhana, mereka semua dipukuli sampai habis. Dari awal hingga sekarang, diperkirakan tidak ada 1 menit pun. Bagaimana orang ini melakukannya? Seseorang tersentak, dan berkata, orang ini masih sangat muda, dia tidak bisa menjadi orang yang kuat di puncak kekuatannya, kan? Jenius. Saya tidak tahu dari keluarga mana orang ini berasal. Tampaknya tidak lama lagi berita tentang prajurit kuno berbakat lainnya yang muncul di tanah Huaxia akan menyebar ke seluruh seni bela diri kuno. Itu adalah lingkaran, banyak VIP di auditorium jelas bersemangat untuk berdiskusi, dan emosi mereka bahkan lebih tinggi dari sebelumnya ketika Li Fugui membeli 3 penantang pertama. Bahkan Tuan Mingjing, yang telah menatap pemandangan ini, sedikit menyipitkan matanya, dan dia memandang Li Fugui dengan mata yang kurang lebih serius. Setelah merenung sejenak, Tuan Mingjing tiba-tiba membisikkan beberapa kata kepada anggota staf Kolosseum di belakangnya, dan pihak lain segera pergi setelah mendengarkan. Hehehe, Cao Hua, apakah ini orang yang kamu cari? Wajah Sang Guanhong terdistorsi, dan dia menatap Cao Hua dengan marah. Dia berteriak, aku melihat kamu sama tidak bergunanya dengan mereka. Jadi pergilah dari sini juga, segera keluar. Saya di sini untuk membantu Anda. Bagaimana saya tahu mengapa orang-orang itu sangat tidak berguna? Apa gunanya Anda melampiaskan kemarahan Anda kepada saya sekarang? Saya tidak membiarkan Li Fugui mengalahkan Anda. Jika Anda memiliki kemampuan, carilah Li Fugui. Sang Guanhong tiba-tiba berteriak histeris, aku tidak perlu kamu memberitahuku. Li Fugui, sampai itu, aku akan menghancurkan tulangnya sedikit demi sedikit. Bersamamu, keluar dari sini. Cao Hua terlihat jelek. Berdiri tiba-tiba, dan berkata, Sang Guanhong, jangan katakan ayahmu belum mengambil posisi sebagai presiden. Bahkan jika ayahmu sudah mengambil posisi, jadi apa? Mungkinkah dia ingin menjadi raja yang kesepian? Hehe, itu tidak ada hubungannya denganmu. Sang Guanhong tersenyum menghina dan berkata, aku menyuruhmu pergi? Tidakkah kamu mendengar bahwa aku harus meminta seseorang untuk mengundangmu keluar, kan? Itu. Tidak perlu, Cao Hua mencibir, dan pergi, merasa bahwa benar-benar tidak perlu menjilat orang idiot seperti Sang Guanhong. Tepat setelah Cao Hua meninggalkan kotak itu, tiba-tiba ada suara berderak di dalam, suara barang pecah, dan tangisan seorang wanita, yang membuat mata Cao Hua terlihat semakin menghina. Orang seperti itu, selain memiliki keterampilan reinkarnasi yang lebih baik, apakah dia memiliki setengah kemampuan dalam dirinya? Menang, benarkah? Di antara kotak nomor 25, Wang Hao adalah yang paling bersemangat, kurang dari BR lebih besar dari ketika Wang Hao melihat debu mengendap, dia menari dan menari dalam ekstasi.
Yu juga kaget untuk waktu yang lama sebelum menyadari bahwa ini bukanlah mimpi, tapi fakta nyata. Li Fugui menang, 1 dari 10, menang bersih. Bahkan tidak tercela, final 1 lawan 5 menyublim seluruh kompetisi awalnya. Beberapa orang mempertanyakan kekuatan Li Fugui, berpikir bahwa Li Fugui hanya oportunistik, tetapi di final 1 lawan 5, ketika Li Fugui menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya, orang-orang itu memiliki sudah menutup mulut. Lagi pula, di antara semua orang yang hadir, sangat sedikit orang yang bisa melakukan apa yang dilakukan Li Fugui. Satu-satunya yang melampaui Li Fugui mungkin adalah Tuan Ming Jing yang bertanggung jawab atas Kolosseum. Tunggu, Tuan Li, kamu belum mengatakan, bagaimana kamu menyuap 3 penantang teratas. Dia berdiri dan mengajukan pertanyaan tajam. Meski suaranya tidak nyaring, namun dalam sekejap menyebar ke seluruh penonton, sehingga semua orang bisa mendengarnya dengan jelas. Terlihat jelas bahwa dia masih seorang prajurit kuno. Mata orang-orang lainnya juga menatap Li Fugui dengan rasa ingin tahu. Alasannya sederhana, mereka juga sangat tertarik dengan hal ini. Terlebih lagi, asal-usul Li Fugui misterius. Jadi alangkah baiknya jika dia bisa menggunakan ini untuk mendapatkan wawasan tentang asal-usul Li Fugui. Namun, Li Fugui berharap dia bisa memeluk gadis cantik yang mengajukan pertanyaan itu, dan menciumnya dengan ganas. Dia benar-benar ingin melakukan apapun yang dia inginkan. Karena dia ingin membidik jalan wakil presiden Sangguan ke puncak, maka Li Fugui secara alami membutuhkan platform profil tinggi yang dapat membawa popularitas luas untuk mengumumkan identitasnya sebagai seorang apoteker. Dan apa platform yang lebih baik dan lebih besar dari Kolosseum? Li Fugui menahan keterkejutannya, tersenyum, dan berkata dengan suara cerah, "Aku bisa menjawab pertanyaan ini." Adegan menjadi sunyi lagi, menunggu Li Fugui mengungkapkan rahasianya. Li Fugui sedikit tersenyum, dan berkata dengan tidak tergesa-gesa, "Sebenarnya sangat sederhana. Saya menggunakan cairan obat tingkat bawaan untuk menyuap mereka." Cairan obat tingkat bawaan? Apakah itu nyata atau tidak? Cair? Sejauh yang saya tahu, hanya konferensi obat spiritual yang dapat menghasilkan ramuan di atas tingkat yang diperoleh. Mungkinkah Anda juga seorang apoteker? Tingkat cairan obat sendiri? Dan tidak banyak apoteker bawaan di konferensi eliksir. Ya, saya pikir itu mungkin. Karena orang ini juga memiliki latar belakang di konferensi eliksir, jadi dia tidak takut bahkan Sangguan Hong berani menamparkan wajahnya. Ketika semua orang mengatakan sesuatu kepadaku, emosi mereka memuncak. Wajah Mer Fugui harus mengatakan. Setelah mengatakan ini, semua orang sekali lagi memandang Li Fugui secara serempak. Mata mereka penuh antisipasi, menunggu Li Fugui menjawab pertanyaan mereka satu persatu. Hati Li Fugui sudah kewalahan. Perjalanan ke Kolosseum ini sangat berharga. Tempat dengan puluhan ribu orang telah menjadi pertunjukan pribadinya. Bukankah gelombang popularitas ini melawan langit? Memikirkan hal ini, Li Fugui tidak bisa tenang lagi. Dia berkata dengan keras, "Ya, saya seorang apoteker. Tidak hanya itu, aku masih seorang apoteker bawaan." Ada kegemparan di antara hadirin, dan seruan yang luar biasa datang satu demi satu. Li Fugui tidak peduli apa reaksi orang lain. Dia melanjutkan dengan suara konstan, "Selain itu, saya tidak ada hubungannya dengan konferensi eliksir." Mendengar ini, banyak orang menunjukkan keraguan di wajah mereka. Li Fugui melihat ke kotak Sangguan Hong dari jauh, dan berkata dengan lantang, "Tuan Sangguan, saya dengar ayahmu, wakil presiden Sangguan, ingin mengambil alih presiden saat ini dan menjadi presiden berikutnya. Maaf, saya di sini. Dengan ini saya umumkan kepada semua orang bahwa selama aku, Li Fugui, ada di sini, wakil presiden Sangguan tidak akan pernah bisa menjadi orang biasa dalam hidup ini." Dalam sekejap, suara-suara di Kolosseum begitu keras sehingga langit-langit hampir meledak. Terbalik, apakah orang ini gila? Apakah dia menyatakan perang terhadap keluarga Sangguan? Menarik, sangat menarik. Sepertinya konferensi eliksir tahun ini tidak akan membosankan seperti tahun-tahun sebelumnya.
Dia benar-benar pahlawan untuk menjadi seorang anak muda. Keberanian itu terpuji. Keberanian itu terpuji. Mengapa? Mungkin konferensi eliksir penuh dengan orang tua, dan anggota resmi termuda juga berusia 30-an, dan orang ini terlihat berusia 20-an. Belum lagi presiden, sulit untuk menjadi penatua. Maka belum tentu, jika apa yang dia katakan itu benar, jika dia benar-benar seorang apoteker bawaan, konferensi eliksir pasti akan menyertakan apoteker yang begitu berbakat. Bagaimana bisa seorang penatua kecil menjadi pelit? Betul, konferensi pengobatan spiritual dapat dikatakan sebagai organisasi yang relatif longgar. Itu selalu dihormati oleh kekuatan. Tidak banyak apoteker bawaan dalam konferensi pengobatan spiritual. Bahkan wakil presiden pun memenuhi syarat. Satu-satunya belenggu, itu adalah masalah usia. Deklarasi Li Fugui berhasil menghilangkan tema seluruh Kolosseum. Pada saat yang sama, ketika Sangguan Hong mendengar kata-kata provokatif dan melihat kesombongan dan penghinaan di mata Li Fugui, matanya menjadi gelap karena amarah, dan dia hampir terkejut. Kamu pikir kamu siapa? Keluarga Sangguanku adalah sesuatu yang kamu, seorang udik, bisa gantikan jika kamu mau. Sangguan Hong mengertakkan gigi dan mencibir lagi dan lagi. Ayahku sendiri mengeluh. Begitu waktu itu tiba, keluarga Sangguan akan habis-habisan, dan Li Fugui belaka akan dihancurkan sampai mati hanya dengan menggerakkan satu jari. Karena Anda telah mencari kematian sedemikian rupa, jika saya tidak memenuhi Anda, bagaimana saya bisa layak atas nama keluarga Sangguan saya? Ayo pergi. Sangguan Hong tahu betul bahwa jika dia tinggal di sini sekarang, dia akan melakukannya mempermalukan dirinya sendiri. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang tidak senang dengan keluarga Sangguan. Mereka menunggu untuk melihat lelucon mereka, atau bahkan menambahkan penghinaan pada cedera dan mempermalukan mereka. Sebelum pergi, Sangguan Hong melihat lebih dalam ke Li Fugui yang ada di layar proyeksi. Jika kebencian di matanya bisa membunuh orang, tidak ada penonton yang akan selamat. Di kotak 25, luar biasa. Sangat luar biasa. Wang Hao gemetar karena kegembiraan, dia menjilat mulutnya yang kering bibir, berbicara dengan sangat cepat, ini tuanku, Wang Hao, ini benar-benar seekor lembu betina yang menabrak kawat, luar biasa. Tapi Yuyu berkata dengan air dingin, menurutku dia gila atau tidak, jadi menyatakan perang secara terbuka, adalah benarkah kekuatan keluarga Sangguan adalah vegetarian? Saya pikir dia belum memasuki pertemuan ramuan, jadi dia harus dibunuh. Wang Hao tersenyum dan berkata, apa yang kamu tahu? Tuanku telah menunjukkan kekuatan yang luar biasa hari ini, kekuatan yang bagus, dan identitas seorang apoteker bawaan. Tidak peduli apakah itu benar atau tidak, tebak berapa banyak dari orang-orang di luar yang tidak akan tergoda. Setelah jeda, Wang Hao berkata semakin bersemangat, tuanku begitu. Jika Anda masih muda, Anda sudah menjadi apoteker bawaan. Apakah ada saham potensial yang lebih layak untuk diinvestasikan daripada ini? Tantang keluarga Sangguan. Kedengarannya tidak bisa dipercaya dan fantasi. Tapi menurut saya, sebaliknya, tuanku sangat mungkin berhasil. Faktanya, Yusin juga menemukan bahwa dia tidak memikirkan masalahnya secara komprehensif. Misalnya, Wang Hao hanya menyebutkan faktor dan tidak mempertimbangkan faktor. Tetapi ketika Wang Hao membantahnya, dia menjadi kesal dan berkata, dalam analisis terakhir, Presiden lama masih perlu mengangguk. Jika Presiden lama tidak mengangguk, apa yang bisa dilakukan Li Fugui? Wang Hao mengangguk berat, dan berkata, dikatakan bahwa Presiden lama masih perlu mengangguk, tetapi saya yakin tuan saya pasti akan berhasil, Yu tertawa marah, dia berkata, kamu benar-benar optimis. Wang Hao berkata dengan lugas, apakah ada sesuatu yang tidak bisa saya optimis? Bukankah Anda pikir itu tidak mungkin pada awalnya, tetapi pada akhirnya, bukan saya guru yang tertawa terakhir, dan mengambil kesempatan ini untuk mempromosikan dirinya sendiri. Omong-omong, saya masih harus mengatakan, tuan saya adalah terlalu luar biasa. Saya pikir Anda hanya bisa mengatakan ini. Yuyu menatap Wang Hao dengan jijik. Tetapi meskipun dia tidak yakin,
dia harus mengakui di dalam hatinya bahwa Li Fugui memang luar biasa. Apa yang terjadi hari ini adalah bukti terbaik. Berjalan dari bawah ke atas, Li Fugui tidak pernah kalah dalam semua tantangan dan taruhan. Ini bukan masalah yang bisa dijelaskan oleh keberuntungan. Hanya kekuatan sejati yang bisa melakukan ini. Mungkinkah Li Fugui benar-benar memeras wakil presiden Sangguan, presiden yang pasti, dan kemudian naik ke posisinya sendiri, mengambil alih raksasa seperti konferensi eliksir pada usia lebih dari 20 tahun. Untuk beberapa alasan, setiap kali Yu Yu memikirkan hal ini, hatinya akan bergetar. Dia tidak dapat menahan diri, dan bahkan lupa bahwa dia adalah tunangan Sangguan Hong. Di panggung tinggi Kolosseum, dengan senyum di wajahnya, Li Fugui berkata dengan sikap terpisah, "Saya tahu Anda pasti meragukan identitas saya, untuk menghilangkan keraguan semua orang dan pada saat yang sama, untuk mendapatkan dukungan semua orang. Saya berjanji bahwa saya akan berlatih untukmu secara gratis di masa depan, untuk membuat obat mujarab. Tentu saja bahan obatnya harus disediakan sendiri." Mengikuti kata-kata Li Fugui, tidak ada yang bisa tetap tenang. Semua orang mendidih, "Tuan Li, apakah yang Anda katakan benar? Tuan Li, kapan Anda akan mulai menerima pemurnian ramuan? Tuan Li, Anda benar-benar orang yang baik, saya mendukung Anda. Saya mendukung Anda juga, kami semua mendukungmu. Mulai sekarang, saya menyatakan bahwa siapapun yang berani menyakiti Tuan Li adalah musuh saya, dan saya tidak akan pernah tinggal bersamanya." Itu benar, siapapun yang menentang Tuan Li juga musuhku. Di tempat tersebut, semua orang menyebut Li Fugui sebagai gelar kehormatan. Candaan, ketika seorang apoteker bawaan berjanji untuk memurnikan ramuan untuk semua orang secara gratis, prajurit kuno mana yang dapat menolak godaan ini, dan dengan demikian menolak untuk mendukung pihak lain? Ini tidak mungkin. Konferensi ramuan macam apa, putra Sangguan macam apa, dalam menghadapi kepentingan, mereka semua adalah awan mengambang. Kulit Tuan Mingjing benar-benar berubah. Kata-kata Li Fugui menempatkannya pada posisi yang tak terkalahkan. Sepertinya strategi yang telah dia susun sebelumnya perlu disesuaikan lagi. Jadi, Tuan Mingjing membisikkan beberapa kata lagi, dan setelah mendengarkan seorang penjaga di belakangnya, dia membungkuk, berjalan ke dalam kegelapan, dan menghilang. Setelah Li Fugui dan tamu terhormat lainnya di auditorium mencerna informasi yang baru saja dirilisnya, mereka bersiap untuk pergi, bersambung.